Apakah hidup kita benar-benar senada dengan surga? Senada dengan kepentingan Tuhan? Atau kita hidup hanya bagi diri kita sendiri? Saya banyak merenung hari-hari ini, saudara. Kenapa? Saya melihat banyak orang-orang yang tiba-tiba di Instagram sehat-sehat, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Saya melihat ya, ketika seseorang dipanggil Tuhan apapun, saudara, ya popularitas, harta, semua yang kita miliki, bahkan semua kegiatan kita berhenti. Nggak ada lagi, berhenti. Ya. Dan beberapa hari lalu, saat bersamaan saya dapat kabar ada seorang juga sahabat di Jakarta. Waktu kami di Bali dia dibawa lari ke Singapura karena tiba-tiba sesak napas. Dia suka olahraga sekali, saudara. Jaga makan, badannya langsing, kurus bener-bener. Tiba-tiba sesak napas, tidak pernah terdeteksi. Dibawa ke Singapura, periksa, ternyata dokter menyatakan kanker paru-paru stadium akhir. Nggak ada tanda sama sekali loh. Dia nggak merokok, tapi suaminya memang merokok. Tiba-tiba ya temennya WA saya, Bu doain ya, mau ditindakan dokter. Udah beberapa hari lalu pulang ke Jakarta. Katanya dokter sudah izinkan pulang. Di Jakarta 1 hari dia koma, lalu dibawa ke rumah sakit, kemarin meninggal. Masih muda, umur 40-an, saudara. Saya tuh banyak merenung hari-hari ini, maksudnya hidup ini tuh, dan ketika kita menghadap Tuhan, jangan pernah bawa tangan hampa loh di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan gak tanya, hartamu berapa? Anakku sini, depositmu berapa? Selama ini kamu kerja siang malam. Ya, mobilmu mereknya apa? Rumahmu berapa lantai? Tasmu merek apa yang kamu pakai di dunia? No, tidak. Tapi Tuhan akan tanya, apa yang kamu bawa di tanganmu? Saudara, sudahkah engkau hidup bagi kepentingan Tuhan, bagi kehendak Tuhan? Ya, kita melakukan kepentingan dan kehendak Tuhan itu nggak harus kita sekolah Alkitab dulu atau jadi pendeta dulu. No. Uang yang kau pakai buat beli tas ratusan juta, itu bisa kau buat melakukan kehendak Tuhan loh. Benar nggak? Lakukan pekerjaan Tuhan, apa kek? Menabur dalam kekekalan, saudara. Jadi jangan bilang kita nggak ada apa-apa yang nggak bisa kita lakukan. Saya pengen kita hari ini baca, saudara, dari Raja Hizkia kita belajar. Ketika pada waktu itu Hizkia jatuh sakit, lalu dia dinyatakan akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Di dalam ratapannya, mari kita buka Yesaya 38 ayat yang ke-9, saudara. Hizkia itu menulis sebuah karangan atau perenungan yang dia renungkan ketika Tuhan berkata dia akan mati. Yesaya 38 ayat 9 ditulis di sana, karangan Hizkia, Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Ayat 10, aku ini berkata dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan lagi melihat Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Ternyata saudara, memang pergumulan jiwa yang terbesar itu ketika orang itu diperhadapkan dengan kematian. Tapi sayangnya banyak orang itu tidak pernah merenung akan hal ini. Karena dia merasa dia sehat-sehat aja. Ya, kiamat kecil bagi kita itu adalah kematian, saudara. Ya, jangan menunggu nanti kiamat besar akan datang loh. Kiamat kecil itu mati loh. Ya, mati. Jadi Hizkia dia merenung ketika dia sudah divonis mati, jangan tunggu divonis dokter mati dulu baru saudara merenung, amin. Sekarang ini loh, renungkan, benar-benar renungkan. Loh benar, jangan pikir umur panjang kita ini saudara, sehat terus ya atau apa.
Sehingga orang tuh sombong hidup tanpa Tuhan, tanpa pernah memikirkan kehendak Tuhan, tanpa pernah memikirkan rencana Tuhan atas hidupnya. Ada loh orang-orang tuh yang hidup enggak pernah mikir. Tapi saya percaya sini semuanya mikir, amin. Ya, apa yang saya lakukan bagi kehendak Tuhan? Hizkia merenung, dia bilang selebihnya Tuhan akan mengambil aku dan aku akan pergi ke pintu gerbang dunia orang mati dan aku akan dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Tapi satu hal yang dia renungkan gini, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Ya, itu yang menjadi pergumulan bagi Hizkia, saudara, ketika dia divonis akan mati. Aku tidak lagi melihat seorang pun di antara penduduk dunia. 12, pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku, Tuhan memutuskan nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Bayangkan saudara ya. Dikatakan seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Ayat 15 saudara. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Tidak ada yang lebih pahit dan pedih bagi seseorang ketika saudara dia itu sedang dikatakan akan mati. Saudara, kalau hari ini Tuhan bilang sama kita, minggu depan engkau akan mati. Berapa banyak yang siap? Ayo. Jangan senyum-senyum. Anggaplah ini benar ya. Kalau Tuhan tanya loh. Ya, saya tuh kemarin juga dapat berita duka. Ada yang bilang, Bu Debi, ingat enggak bapak ini? Yang kemarin di persekutuan doa, yang ibu tanya, kalau Tuhan beri kesempatan hidup saudara, kalau disuruh Tuhan berdoa, saudara apa yang akan saudara doakan? Bapak itu angkat tangan saudara. Ya, dia bilang, saya Bu, saya akan meminta nomor 1 sama Tuhan, saya pengen hidup 100 tahun lagi. Terus saya tanya sama dia, Bapak kenapa mau hidup 100 tahun? Buat apa hidup 100 tahun Pak? Ya enggak, pengen aja hidup 100 tahun. Saya jawab, itu kan kemauan Bapak, kalau kehendak Tuhan lain. Berapa minggu kemudian saya di WA, Bu ingat enggak Bapak ini? Iya, dipanggil Tuhan Bu, meninggal. Saya syok saudara. Waduh, itu kan waktu itu ibu sempat nanya ya sama dia. Jadi kalau saya bertanya begini ya mungkin ada yang benar juga. Saya enggak menakut-nakuti saudara. Tolong renungkan ya, renungkan loh. Karena hidup ini gak ada yang tahu, bener gak ada yang tahu. Kalau Tuhan bilang minggu depan kita akan dipanggil, loh berapa banyak yang sudah siap? Berapa banyak yang belum siap? Apa yang akan kita katakan di hadapan Tuhan? Ya, Hizkia bilang, aku tertekan, pahit, pedih perasaanku, aku sama sekali tidak bisa tidur. Hizkia loh ini, sekelas Hizkia loh, waktu dibilang dia mau mati, pahit, pedih perasaannya dan dia tidak bisa tidur. Saya yakin juga kalau Tuhan bilang begitu, saudara pasti semua tidak bisa tidur toh? Halo, benar nggak? Ya. Dia bilang begini ayat 16, ya Tuhan karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Hanya Tuhan yang bisa menenangkan roh. Setelah roh itu tenang, maka jiwa juga ikut tenang. Dan tubuh juga akan tidur. Ya. Sesungguhnya ayat 17 dia bilang begini, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku.
Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Saudara, yang terpenting adalah apa dalam hidup ini? Minta Tuhan lempar semua dosa kita itu jauh-jauh. Hidup dalam pertobatan. Waktu kita hidup dalam pertobatan, itu yang menjadi jaminan. Makanya Hizkia berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Jadi jangan gak suka sama yang pahit-pahit, amin. Tadi malam kita makan sayur paria. Saya tawarkan semua gak mau. Ini enak loh Bu, pahit makan loh. Enggak, pahit-pahit. Saya bilang yang pahit itu adalah mendatangkan keselamatan. Amin. Loh, sayur paria itu yang pahit baik, saudara. Saudara cuma suka yang manis-manis, makanya jadi diabetes. Tapi kalau makan yang pahit-pahit itu, ya, itu bagus bagi hidup kita. Ketika kita diizinkan mengalami yang pahit, saudara jangan langsung cepat-cepat ditengking dalam nama Yesus. Karena persoalan, tantangan hidup, semua yang pahit Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Agar kita ini banyak merenung, amin. Ya, merenung. Waktu Hizkia dibilang engkau mati, dia baru tersadar, baru dia merenungkan hidupnya. Ya, dan akhirnya saudara kita lihat, Tuhan menjawab doanya. Kenapa Hizkia itu doanya dijawab oleh Tuhan, saudara? Kita lihat ayat yang di atasnya, ya. Ini kisah ketika Hizkia sakit dan disembuhkan. Kita lihat Yesaya 38 ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya juga mau bilang sama kita hamba-hamba Tuhan, kalau doakan orang, jangan dikasih PHP terus. Kita ini jadi pendeta jangan PHP, pemberi harapan palsu. Kita sudah tahu ini orang mau dipanggil Tuhan, tapi kita ngomong, ibu pasti sembuh, bapak pasti sembuh. Berdosa loh kau, benar. Saya waktu doakan Kiki Fatmala, saya sudah lihat. Saya enggak bilang, percaya ya, pasti kau sembuh. Enggak, saya bilang apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lo benar. Karena bagi sebagian orang ketika mereka mau mati itu pergumulan jiwa yang enggak gampang, saudara. Disitulah kita kasih kekuatan. Bu, Pak, percaya, walaupun kita mati ada kehidupan kekal di dalam Tuhan. Amin. Jangan PHP-in orang. Itu yang bikin banyak orang kepahitan sama Tuhan. Kenapa, saudara? Orang tuh waktu mau mati dia lagi pergumulan jiwa loh. Banyak orang akhirnya kepahitan di akhir hidupnya. Dia menolak Tuhan karena dia bilang, kenapa Tuhan kesembuhkan saya? Saya bilang kesembuhan itu bukan hanya secara tubuh, tapi yang terpenting kesembuhan jiwa. Amin. Karena yang naik ke atas itu bukan tubuh, tapi jiwa. Kesembuhan jiwa itu adalah kesembuhan dalam kekekalan. Amin. Ini Nabi Yesaya ini mirip saya, saudara. Kebalik ya, saya yang mirip dia ya. Dia datang loh sama raja loh. Dia nggak ngomong gini, raja tenang raja. Tuhan kita dahsyat. Apalagi kalau mau ketemu raja ini, amplopnya tebel, saudara. Jadi harus kasih tahu yang manis-manis toh. Tapi dia enggak. Dia ketemu raja langsung dia ngomong, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Kau akan mati, tidak akan sembuh. Ya, kira-kira kalau ada nabi Tuhan datang sama raja begitu, dihukum enggak, saudara? Ya, Yesaya datang dengan semua resiko. Tapi dikatakan di sana, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saat itu juga langsung dia memalingkan mukanya di tembok, saudara. Tembok ratapan itu bisa ada di mana saja. Dapurmu bisa jadi tembok ratapanmu, amin. Ibu-ibu, kamar mandi pun bisa jadi tembok ratapan. Kau menangis kepada Tuhan. Nggak usah pergi ke Israel, nangis di sana kejauhan.
Ya, di rumah saja, di kamar pun bisa jadi tembok ratapan. Ketika engkau dengan hati yang hancur, ya bukan nanti di Israel sana, nggak usah pergi berdoa jauh-jauh di tembok ratapan sana, di kamar saja. Sebab Tuhan nggak hadir hanya di Israel, Tuhan hadir dimanapun engkau mencari Dia. Hatimu hancur bagi Dia. Saya orang yang paling nggak terima kalau titipan doa ke tembok ratapan. Jangan titip sama saya tolak. Kalau titip amplop saya terima. Saya mau ajarin jemaat yang benar, supaya kau tidak tersesat. Dipikir setelah kita ke Israel dititipi doa, digulung-gulung ke sana, terus Tuhan dengar doamu waktu diselipin di tembok ratapan. Hello, kalau kau tidak bertobat, biar mau kau bawa 1000 tuh formulir doa, tidak ada yang naik sampai ke sorga. Ya, makanya kalau saya mau ke Israel jangan titip formulir doa, titip amplop saja, amin. Bertobat, ini orang Kristen ya. Tembok ratapan yang terbaik itu di mana? Di rumahmu, di kamarmu, bisa di dapur, bisa di kamar mandi waktu engkau berdoa hancur hatimu. Di situ Tuhan mendengarkan doamu, saudara. Lalu Hizkia langsung dia berbalik ke tembok. Apa yang membuat Tuhan menjawab doa Hizkia sehingga dia sembuh? Dia bilang begini, ayat 3, kita baca bersama. Ia berkata dalam ratapannya, dia bilang, ah Tuhan, ingatlah kiranya apa? Bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan dengan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, adakah Tuhan mendapati alasan untuk dia memperpanjang hidupmu di dunia ini? Ya. Bapak-bapak, kalau engkau cuma sibuk selingkuh, bersinah, engkau nangis, Tuhan, ingatlah aku ini tukang selingkuh. Ingatlah Tuhan, aku ini hidup dengan ya tidak tulus hati. Langsung malaikat bilang, saya cabut sekarang nyawamu. Ya, saudara, biar Tuhan itu menemukan alasan di hidup kita. Karena kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Raja-raja Israel semuanya jahat, membangun penyembahan berhala. Tapi Hizkia waktu dia naik, dia robohkan semua bangunan-bangunan penyembahan berhala, tugu-tugu berhala dari bangsa Israel. Dia membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Dan dia hidup melakukan kehendak Tuhan. Saudara, tidak gampang loh melakukan kehendak Tuhan loh. Saya dan suami ini, kami pelayanan ini setengah bulan, kami tinggalkan kota Jakarta, tinggalkan anak-anak. Saudara pikir enak? Saya kadang tersiksa, saudara. Ya, saya kadang kangen anak-anak saya kadang pengen bareng mereka. Saya bilang sama suami, dulu kita pelayanan karena kita hidup dari uang pelayanan. Sekarang enggak, saya ini sudah jadi YouTuber. Asik ya, enggak usah tepuk tangan, enggak usah. Ya, Tuhan tuh mencukupi kami dari YouTube. Kami tidak cari lagi uang dari pelayanan. Dan itu lebih sulit bagi kami ketika kami bisa memilih untuk tidak melayani lagi, terbang ke sana sini, capek saudara. Tapi saya bilang, disinilah ujian Tuhan. Dulu kamu susah. Kamu cari makan dari pelayanan, kamu cari jadwal, karena kamu hidup dari pelayanan. Sekarang kita nggak pelayanan pun, kita sudah berkecukupan, bahkan berkelebihan. Itu lebih sulit, saudara. Lebih sulit untuk menjaga hati. Tapi namanya panggilan itu, makanya saya nggak bisa ya, nggak melayani itu nggak bisa. Kalau hari-hari ini banyak pendeta lagi sabatikal, enggak pelayanan. Saya dan suami kami coba liburan 3 hari aja di hotel, enggak pelayanan. Tersiksa batin ini. Benar tersiksa. Kita bilang gini, kok kita enggak pelayanan rasanya, apalagi melewatkan 1 hari Minggu itu enggak khotbah. Saya tuh merasa berdosa banget. Tapi ya itu saudara, hidup melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah.
Ada daging yang perlu dihancurkan, ada ego yang perlu ditaklukkan. Kan lebih enak saya di Jakarta aja tuh. Kurang apa, gereja besar di Jakarta semua menunggu jadwal saya loh. Cuma saya ini malah sekarang jarang di Jakarta. Kan enak di Jakarta, terima aja pelayanan 1 hari Minggu 2-3 kali. Habis itu kami makan-makan dengan anak-anak, jalan-jalan di mall, shopping-shopping tuh. Itu kan kedagingan kita maunya begitu. Tapi mengikuti kehendak Tuhan, saya itu bilang, Tuhan, aku mau hidup melakukan kehendak-Mu. Sekalipun itu berat, capek saudara. Setengah bulan loh kita nggak pulang. Surabaya ke sini, Makassar, besok saya ke Manado. Dari Manado saya terbang balik ke Surabaya, dari Surabaya saya balik ke Palu. Dari Palu baru saya balik ke Jakarta tanggal 15 Desember. Setelah itu perayaan Natal beberapa, langsung ke Jawa Tengah. Setengah bulan sampai pertengahan Januari, karena kami sudah pembukaan sekolah Alkitab. Melakukan kehendak Tuhan. Ya, enak, enggak enak bagi daging. Tapi kalau itu yang Tuhan mau, roh kita bersuka cita. Hizkia bilang, Tuhan pertimbangkan loh. Aku ini hidup dengan setia di hadapan-Mu. Aku tuh melakukan apa yang baik di mata-Mu. Dan aku ini melakukan kehendak-Mu Tuhan. Lalu saat itu dikatakan dia menangis dengan sangat. Dan kita tahu bersama Alkitab berkata Hizkia diberi perpanjangan umur berapa lama? 15 tahun. 15 tahun itu tidak 15 tahun untuk dia melakukan kehendak Tuhan. Dipotong tidur 8 jam. Makan, berarti 1 hari 24 jam. Potong separuh lah untuk kita makan, untuk kita tidur 8 jam, untuk kita ngapa-ngapain. Berarti kalau 15 tahun hanya 7 tahun loh. Itu enggak lama loh. Saudara, ingat umur ya, makanya ada pepatah bilang ingat umur Pak, ingat umur ya. Engkau yang hidup tidak melakukan kehendak Tuhan, bahaya saudara. Hizkia berkata begini, kenapa dia bilang dia ingin hidup lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita lanjut tadi ayat yang ke-17, ayat 18 ya. Dia bilang begini saudara, ayat 18, Hizkia berkata begini. Sebab di dunia orang mati ya, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau saudara masih hidup, banyak-banyaklah mengucap syukur. Nggak usah banyak bersungut-sungut. Karena kalau kau sudah mati, kau sudah tidak bisa mengucap syukur lagi sama Tuhan. Amin. Apapun persoalan hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi, banyak-banyak bersyukur. Karena kalau udah mati tidak bisa lagi orang mati bersyukur sama Tuhan. Waktunya kita bersyukur itu kapan? Sekarang. Saat kita diberi hidup. Tidak usah banyak mengeluh. Makanya saya suka kalau orang datang, Bu, hidup saya ini berat Bu, begini. Jadi mau hidup atau mati? Tak doakan sekarang. Kalau udah gak sanggup hidup lagi, didoakan biar mati ya Tuhan, cabut sekarang nyawanya. Jangan Bu, saya masih pengen hidup, bersyukur. Amin. Jangan banyak mengeluh. Mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Nggak usah banyak mengeluh, apa-apa mengeluh gini-gini, mengeluh. Ya, bersyukur saudara. Belajar bersyukur, sebab Hizkia berkata di dunia orang mati kita sudah nggak bisa lagi bersyukur, ya. Dan mau tidak dapat memuji-muji Engkau. Yang kedua saudara, orang mati sudah nggak bisa memuji Tuhan. Makanya selama diberi kesempatan hidup, banyak-banyaklah memuji Tuhan, nyanyi, bersukacita. Ya, jangan marah-marah bapak-bapak, stres. Ya, kalau kau sudah kebanyakan stres, udah mau dicabut Tuhan nyawamu itu. Karena Tuhan bilang mending mati saja dia ini. Karena di dunia orang mati sudah tidak ada lagi orang mau stres, mau apa, sudah mati sudah. Jadi kalau hari ini diberi hidup, banyak bersyukur, amin. Banyak memuji Tuhan, amin. Ya, waktu sakit, waktu apa, nyanyi aja, hati yang gembira adalah obat, amin. Nggak usah ratapi hidupmu.
ya. Ketika apapun Tuhan izinkan terjadi, yang pahit bilang Tuhan, yang pahit itu baik bagi kesehatan jiwaku, supaya aku selamat, ya. Dia bilang di sana, orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Di dunia orang mati kita sudah nggak bisa melihat kesetiaan Tuhan. Kita nggak bisa lagi bersaksi bagi kebesaran nama Tuhan. Justru waktu kita hidup, ya kita bisa bersaksi tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya hidup ini harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat yang ke-19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Lihat kanan kirimu, bilang masih hidup toh? Bersyukur. Ya, bilang kau masih hidup kan? Bersyukurlah kau, ya. Ternyata tanda bahwa kita masih hidup ini, kita ini masih bersyukur. Amin. Ya, jangan banyak bersungut-sungut. Kalau masih ada napas, bersyukur. Saya kemarin saudara lagi pelayanan di Surabaya, ada ibu-ibu datang, dia masuk ke ruang, ada pengerja gereja bilang, "Bu, di luar ada satu jemaat, mau ketemu ibu, boleh enggak?" Dia datang khusus dari Balikpapan loh, karena ibu khotbah hari ini. Oh iya, dia katanya pengen banget ketemu ibu, ada yang dia mau sampaikan, pesan dari suaminya. Suaminya sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Oh ya, suruh masuk. Ibu itu masuk, begitu ketemu saya, dia peluk saya saudara, dia nangis saudara. "Terima kasih Ibu Debbie, terima kasih Ibu, saya bersyukur sama Tuhan, saya bisa ketemu Ibu." Iya, kenapa? Ibu cerita dulu, duduk dulu ya, cerita ya, baru nangis nanti ya, karena saya tidak ngerti ibu ini nangis siapa, duduk dulu. Lalu dia cerita, "Bu, saya itu menikah dengan suami saya. Suami saya ini orang jahat, dia pendosa." Ibu kenapa bilang suami ibu pendosa? 29 tahun saya menikah dengan dia, Bu. Pertama dosanya ya, pemain judi suami saya. Judinya itu bukan puluhan juta, ratusan juta, Bu, miliar, Bu. Sampai yang terakhir rumah digadaikan, dia main judi sampai 5 miliar. Dan karena semua barang sudah digadaikan, saya nggak dikasih duit sebagai istri, saya hidupin anak-anak, saya utang. Dari uang utang saya kasih makan anak-anak. Yang kedua, Bu, bukan hanya judi, suami saya pemakai narkoba. Jadi saya lihat di tempat tidur dia mabok lagi pakai narkoba, Bu, sebagai istri. Udah ndak ada uang, saya utang buat makan, dia pakai narkoba, suntik, mabok di kamar. Yang ketiga, Bu, kenapa saya bilang dia pendosa? Satu kali saya lihat di Instagram ada perempuan foto sama suami saya, sama pegang 2 anak. Dia tulis, "Selamat ulang tahun suamiku." Saya lihat begitu. Saya tunggu dia pulang, Bu. Waktu dia pulang saya bilang, "Pak, ini kamu kan? Kamu udah menikah lagi, udah punya anak 2, kecil-kecil." Saya pikir waktu saya bilang begitu dia nangis minta maaf. Enggak, Bu, saya dipukulin, saya dihajar. Saya jatuh di bawah, saya diinjak sampai jari kaki saya 1 putus. Dan saya bersimbah darah, pendarahan di lantai. Waktu dia lihat saya begitu, Bu, dia injak saya, dia bilang, "Mati kau sekalian." Saya bilang, "Oh memang kalau itu bukan pendosa lagi, bajingan tuh suami ibu." Jengkel saya mendengarnya, saudara. Ada manusia begitu, bukan manusia itu. Saya bilang, "Hah? Iya Bu, iya Bu." Dan 29 tahun saya menghadapi suami yang demikian. Setiap hari yang menguatkan, saya temukan khotbah ibu 2019. Setelah pandemi itu saya terus dengerin khotbah-khotbah ibu. Setiap malam ada dia, saya putar khotbah ibu. Walaupun dia tidak senang. Tapi satu saat, Bu, saya terus berdoakan bagi suami saya. Seperti yang selalu ibu bilang, doakan suamimu. Itulah kehendak Tuhan. Jangan kau bercerai, doakan, bertahan. Saya mencoba melakukan. Terus satu saat dia dengar khotbah ibu sendiri. Lalu Tuhan jamah dia bertobat, Bu. Sejak hari itu saya bingung. Dia malah yang lebih tiap hari dengerin khotbah ibu. Satu hari itu bisa 6 sampai 7 jam khotbah ibu semua diputer.
Dia lagi kerja di hotel di mana, dia kirimin video, mah lagi denger Debbie Basir. Ya, dia mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa, Bu. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dia mengasihi saya, kami setiap malam berdoa. Dia dipulihkan Tuhan, dia tinggalkan semua dosa. Tapi Bu, setelah dia bertobat 1 tahun, dia tuh kepengen banget loh ngomong, nanti kalau Bu Debbie khotbah di mana kita datang ya. Saya pengen ketemu Bu Debbie, saya pengen ngomong terima kasih karena lewat khotbahnya saya boleh mengalami Tuhan. Setahun dia bertobat, tiba-tiba dokter vonis ada tumor di otak. Dan dia akhirnya dioperasi 2 bulan yang lalu, Bu. Setelah operasi, suami saya menghembuskan nafas yang terakhir. Ketika di ICU pun, dia ngomong, nanti kamu ketemu sama Ibu Debbie, kamu sampaikan terima kasih. Sampai dia meninggal, Bu, dia terus dengerin khotbah-khotbah Ibu, dan saya bersyukur Ibu. Makanya saya datang ke sini, saya bersyukur. Nanti saya mau foto sama Ibu. Saya mau bawa foto itu ke kuburan suami saya. Agak horor ya, agak horor sih. Ya, saya bilang, Ibu, please ya, jangan ditaruh di atas kuburan ya Ibu. Jangan taruh foto saya di situ ya. Saudara tertawa ya, saya takut sih. Tapi enggak lah saudara ya, saya bercanda. Iya Ibu, iya Bu, saya bersyukur, saya datang ke sini mewakili suami, saya mau berterima kasih. Bagaimana seorang pendosa bisa kembali kepada Tuhan dan dia meninggalkan semua dosanya, dan di akhir hidup dia melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kita lihat ya, buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saya mendengar begitu banyak kesaksian orang-orang yang tadinya pembunuh, ya semalam saya dengar kesaksian orang yang pernah mutilasi orang bertobat, ya, dan dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Saya bilang sama ibu itu, Bu, coba kalau ibu tidak melakukan kehendak Tuhan, ibu ceraikan suamimu. Tidak akan pernah ada seseorang pendosa yang kemudian bertobat. Dan Tuhan tahu batas pertobatannya sudah 1 tahun aja, terus dipanggil. Karena kalau kelebihan mungkin bisa balik lagi. Orang begini ini setan gak suka loh kalau dia bertobat. Dan Tuhan tahu batasannya sampai di situ. Ya, dan saya melihat saudara, bagaimana indah hidup kita ketika kita ini sungguh-sungguh mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Mari kita sama-sama berjuang. Ingat, di dunia orang mati kita gak bisa bersyukur. Di dunia orang mati kita gak bisa lagi menceritakan kesetiaan Tuhan. Kapan waktunya kita mengalami Tuhan? Sekarang di hidup ini. Sepahit apapun yang engkau alami. Tadi Hizkia berkata, penderitaan yang pahit itu menyelamatkan jiwaku. Alami Tuhan saudara. Kita bangkit berdiri bersama. Kita katakan pujian tadi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Bawa kami dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan.